Saudara mahasiswa, mahasiswi yang berbahagia. Pada hari ini kita akan mempelajari materi putusan Mahkamah Konstitusi. Putusan mengenai hasil pemilu kada paling tidak Anda harus ketahui. Dan biasanya kita menunggu-nunggu kalau putusan itu. Nggak tahan lagi. Menang, kalah, itu bagi peserta pemilu ya. Ya, kalau Anda menjadi calon anggota DPR, menang, kalah. Kalau kalah kenapa? Ya. Putusan ini paling lama 14 hari kerja sejak permohonan dicatat dalam registrasi perkara konstitusi. Putusan yang telah diambil dalam rapat permusyawaratan hakim diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum yang dihadiri sekurang-kurangnya 7 hakim anggota. Amar putusannya dapat menyatakan 1. Permohonan tidak dapat diterima, tidak memenuhi syarat sesuai dengan pasal-pasal yang berlaku. Misalnya pasal 3, pasal 4, pasal 5, undang-undang yang kaitan dengan MK. 2. Permohonan dikabulkan apabila permohonan mempunyai alasan beralasan membatalkan hasil perhitungan KPU serta menetapkan benar jumlah suara menurut MK. Jadi Mahkamah Konstitusi juga harus tahu selisih suara, yang menangnya siapa, yang kalahnya siapa. Harus juga tahu. Yang ketiga, permohonan ditolak apabila permohonan tidak beralasan. Putusan MK ini sifatnya final dan mengikat secara hukum. Ini hal penting Anda ketahui bagaimana acara di MK. Untuk selanjutnya akan kita pelajari asas dan sumber hukum acara MK. Beberapa asas Mahkamah Konstitusi. Perselisihan ke MK memiliki karakter tersendiri berbeda dengan peradilan biasa. Hal ini disebabkan oleh sifat kepentingan umum. Tidak hanya individu akan membawa akibat hukum terhadap orang lain, termasuk juga akan ada akibat terhadap lembaga negara dan aparatur pemerintah atau masyarakat pada umumnya. Terutama pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar atau konstitusi. Berbeda dengan peradilan lain. Kalau peradilan lain, pengadilan negeri, pengadilan agama, petun, pengadilan militer, itu sifatnya individu, rugi atau untung. Tetapi kalau bersidang di MK ini, yang rugi itu bukan hanya individunya, akan berakibat terhadap masyarakat luas, terhadap lembaga negara juga kaitannya. Asas-asas hukum acara MK sebagai berikut. 1. Asas terbuka untuk umum. Terbuka untuk umum. Pasal 40 Undang-Undang MK secara khusus sidang terbuka untuk umum kecuali rapat permusyawaratan hakim, RPH tadi tersedia
transparan, tersedia hard copy-nya setelah putusan langsung bisa kita memohonkan putusan itu, langsung bisa, ya, transparan, tidak seperti pengadilan lain masih nanti putusannya agak lama, ya, baru. Nah, independen dan imparsial atau netral. Dia netral, tidak memihak, ya, kepada siapapun. Pasal 2 Undang-Undang MK, kekuasaan kehakiman yang merdeka. Pasal 3 Undang-Undang MK, menjalankan kemandirian peradilan yang adil. Ya. Cepat, sederhana, murah. Lihat pasalnya 4 ayat 2. Penjelasan terjangkau oleh rakyat, maksudnya. Tanpa mengorbankan ketelitian dan keadilan. Semua biaya di persidangan dibebankan kepada negara. Inilah bedanya di MK. Kalau peradilan lain dia tanggung sendiri yang mengajukan gugatan itu. Panggilan untuk menghadiri persidangan dan fotokopi salinan biaya ke MK termasuk juga saksi-saksi itu dijamin ditanggung oleh negara. Hak untuk didengar secara seimbang. Audi et alteram partem. Seimbang. Jadi seimbang. Tidak memihak, tidak sebelah mata. Maksudnya adil. 5. Hakim juga pasif. Perkara masuk ke hakim baru aktif. Pasif tidak mendorong pengajuan perkara ke MK, nyari-nyari supaya cepat gitu. Jadi tugas hakim dia mesti netral, tidak memihak kepada siapapun. Ya. Sumber hukum acara MK, Undang-Undang MK yang terbaru nomor 8 2011, ya ini perlu dipelajari juga. Ya. Peraturan himpunan MK ini tadi di awal sudah dijelaskan, kemudian jurisprudensi MK, Undang-Undang Hukum Acara Perdata, Hukum Acara Petun, Hukum Acara Pidana Indonesia, ini juga dalam sistem beracaranya masih ada, ya, masih juga terkait dengan peradilan yang lain. Ya. Pendapat para sarjana atau doktrin ini juga menjadi sumber hukum. Hukum acara dan jurisprudensi MK negara lain juga harus juga mengakomodir bagaimana aturan-aturan yang berlaku di negara lain. Ya. Demikian, semoga berkah dan manfaat.